Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Namun di tengah perkembangan zaman, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi agar nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan dan diterapkan dengan baik di dunia pendidikan. Pada slide ini kita akan melihat secara ringkas peta konsep mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu tantangan ideologis, tantangan kurikulum dan pembelajaran, tantangan lingkungan sosial dan teknologi, tantangan dari guru dan tenaga pendidik, dan yang terakhir tantangan kebijakan dan regulasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis digital, kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan memahami tantangan ini dan upaya solusinya, kita dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu terus hidup dan diterapkan dalam pendidikan kita. Tantangan ideologis. Tantangan ideologis adalah hambatan atau masalah yang dapat mengganggu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tantangan ideologis itu meliputi pengaruh budaya asing. Globalisasi memudahkan masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti individualisme dan konsumerisme. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya luar daripada budaya lokal yang dapat mengikis nilai gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan intoleransi muncul dari paham ekstrim yang memecah persatuan. Di sekolah, siswa mungkin membedakan teman berdasarkan agama atau suku, itu akibat pengaruh media sosial atau kelompok tertentu. Yang ketiga, dekadensi moral. Kemunduran moral di kalangan remaja itu terlihat dari perilaku negatif seperti mencontek, bully, dan ketidaksopanan terhadap guru atau orang tua. Hal ini dipicu oleh pengaruh lingkungan sosial, media sosial, serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru. Tantangan dalam pengembangan filsafat pendidikan Pancasila juga muncul dari aspek kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan di sekolah itu seharusnya mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa mata pelajaran itu belum secara eksplisit mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi. Kurikulum ini cenderung lebih fokus pada aspek kognitif tanpa mengoptimalkan aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini menyebabkan siswa sulit mengaitkan pembelajaran di kelas dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan guru itu seringkali bersifat teoritis. Guru lebih banyak memberikan ceramah dan tugas hafalan tanpa memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Akibatnya, siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Padahal nilai Pancasila itu akan lebih mudah dipahami jika diterapkan dalam konteks kehidupan nyata, melalui diskusi, simulasi, atau kegiatan proyek berbasis nilai tersebut. Yang ketiga, kurangnya pengintegrasian nilai Pancasila dalam pembelajaran. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila itu seharusnya tidak hanya dilakukan dalam mata pelajaran PPKN, tetapi juga di semua mata pelajaran. Sayangnya, nilai-nilai Pancasila ini seringkali hanya dibahas di PPKN dan tidak diterapkan dalam mata pelajaran lainnya,
seperti sains, matematika, dan seni budaya. Padahal nilai-nilai Pancasila ini dapat diintegrasikan dalam setiap pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dan berbasis proyek. Contoh nyata dalam pelajaran seni, siswa lebih banyak diajarkan teknik menggambar atau melukis tanpa memahami nilai budaya lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal dan identitas bangsa. Padahal seni budaya bisa menjadi sarana efektif untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila tidak hanya berasal dari kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga dari faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan teknologi. Pengaruh media sosial, perkembangan teknologi yang pesat, serta krisis keteladanan dari tokoh masyarakat dan pemimpin itu turut memberikan dampak signifikan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Pengaruh media sosial, informasi hoax, ujaran kebencian, dan konten negatif di media sosial itu dapat mengikis nilai-nilai Pancasila, seperti rasa hormat dan persatuan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi tanpa nilai Pancasila itu cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, konsumtif, dan penyalahgunaan data pribadi. Yang ketiga, krisis keteladanan tokoh. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang tidak menunjukkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab itu dapat melemahkan moral generasi muda. Contohnya pada kasus korupsi yang melibatkan pemimpin atau tokoh publik memberi contoh buruk bagi masyarakat. Tantangan dari guru dan tenaga pendidik. Penerapan nilai Pancasila di sekolah itu sangat bergantung pada peran guru, namun ada beberapa tantangan utama yang dihadapi yaitu kompetensi guru. Banyak guru kesulitan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pembelajaran, terutama di mata pelajaran sains atau matematika. Ini disebabkan kurangnya pelatihan tentang cara mengaitkan nilai Pancasila dengan materi pembelajaran. Yang kedua, pemahaman dan keteladanan. Tidak semua guru memahami dan mampu menjadi teladan nilai Pancasila, seperti gotong royong dan toleransi. Perilaku guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut itu dapat mempengaruhi siswa dalam menginternalisasi Pancasila. Yang ketiga, beban administratif. Beban administratif yang tinggi itu membuat guru lebih fokus pada tugas administrasi daripada pengajaran nilai Pancasila. Akibatnya, interaksi dengan siswa berkurang dan pembentukan karakter itu tidak berjalan dengan optimal. Tantangan kebijakan dan regulasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang ada. Tantangan ini mencakup kebijakan pendidikan yang seringkali berubah-ubah, kurangnya pengawasan terhadap penerapan nilai Pancasila di sekolah, serta keterbatasan dukungan anggaran dan fasilitas yang menghambat implementasi yang kurang optimal.